Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Julia Putra, mahasiswa Universitas Terbuka, NIM 054637242. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 2 yang diberikan oleh Ibu Atika Arpan pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baiklah, untuk tugas 2 itu berada di aktivitas belajar 8. Berikut soal tugas yang diberikan. Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. 1. Input menu restoran. 2. Pemesanan. 3. Menghitung total biaya. 4. Mencetak struk pesanan. 5. Manajemen menu aplikasi. Langsung saja saya jalankan aplikasi yang sudah saya buat. Berikut tampilan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu ada 3 menu. Untuk yang menu pertama itu menu pemesanan, ini untuk pelanggan. Untuk yang kedua itu manajemen menu restoran, ini untuk pemilik. Dan yang terakhir itu ada menu keluar. Kita akan tes dari soal-soal ini. Yang pertama itu ada input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Langsung saja, untuk melihat menu, kita bisa masuk di menu manajemen menu restoran. Nah, di sini bisa kita lihat daftar menu yang sudah kita simpan di array. Nah, berikut daftar menu restoran yang sudah ditampilkan. Ada 2 kategori, yang satu kategori makanan dan satu lagi kategori minuman. Selanjutnya pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, tidak terbatas. Hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Langsung saja kita tes untuk pemesanannya. Jadi ini kita kembali ke menu utama dulu. Kita masuk di menu pemesanan pelanggan. Nah, berikut daftar menu restorannya. Jadi di sini saya akan memesan nasi goreng, itu ID 1. Saya masukkan jumlah pemesanannya itu 3. Selanjutnya saya ingin memesan mie goreng lagi, ID 2. Saya masukkan jumlah pemesanannya 3. Selanjutnya di sini saya akan memesan kategori minuman, itu es teh manis, ID-nya 5. Saya masukkan jumlah pemesanannya 5. Selanjutnya saya akan masukkan lagi untuk memesan air mineral, itu ada di ID 7. Saya akan masukkan jumlah pemesanannya 5 juga. Nah, ketika sudah selesai kita memesan, itu tinggal kita akhiri dengan mengetikkan selesai. Nah, berikut tampilan struk pemesanannya. Jadi untuk pesanan tadi sudah selesai ya, kita pesan itu sesuai dengan ID yang ada di sini. Tadi saya pesan nasi goreng, maka ini nasi goreng makanannya ada 3. Selanjutnya saya pesan mie goreng, tadi saya pesan 3. 6. Selanjutnya es teh manis, dan yang terakhir air mineral. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan untuk yang catatan ini. Jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Contoh, ini kan sudah selesai. Ini kan ada 3 menu, itu menu pemesanan, manajemen menu restoran, dan keluar. Jadi contoh saya masukkan angka 4. Maka dia akan mengembalikan karena di sini dia akan memberitahukan pilihan tidak dikenali, silakan coba lagi. Maka dia akan menampilkan menu restoran sebelumnya gitu.
berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita akan memasuki soal nomor 3, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Untuk yang pertama, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100%. Yang kedua, penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Oke. Langsung saja kita masuki. Ini struk yang tadi ya, yang sudah kita pesan. Nah, ini subtotalnya 211. Jadi untuk totalnya sudah kita dapat. Sekarang kita akan masuk di total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Di sini bisa kita lihat. Nah, berikut biaya pajak 10% yang sudah kita tautkan dan biaya pelayanan sebesar 20.000 sudah ditambahkan. Selanjutnya, selain itu restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan melebihi 100.000. Coba kita lihat. Nah, di sini setelah ada diskon 10% karena total keseluruhan pemesanan kita itu lebih dari 100.000. Ini kan nilainya 211.000, berarti lebih dari 100.000, maka kita mendapat diskon 10%, yaitu 18.300 rupiah. Selanjutnya perintahnya penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini telah ada diskon 1 beli 1 gratis, diskon beli 1 gratis 1 untuk minuman, karena pesanan kita itu lebih, keseluruhan pesanan kita itu lebih dari 50.000. Untuk soal selanjutnya, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon ataupun penawaran, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Nah, berikut struk yang sudah jadi, yang sudah kita buat. Ini adalah contoh struk pemesanan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di sini itu ada tadi dimintanya mencantumkan item menu yang dipesan. Nah, berikut item menu yang dipesan. Ada 4 item. Selanjutnya jumlahnya, harga per item. Nah, berikut ini kuantitinya. Terus ini kategorinya, dan ini total yang kita pesan. Oke, lanjut soal kelima, yaitu manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelola menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke varian sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginputkan nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapusnya, pemilik restoran dapat menginputkan iya. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih iya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginputkan nilai teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali, seperti tadi ya. Ini bisa kita tes. Kita akan masuk di menu manajemen restoran. Nah, kita akan lihat fungsi yang ada di sini.
Contoh kita akan melihat daftar menu satu. Nah, dia akan menampilkan daftar menu yang ada. Ada 8 ya, 4 kategori makanan dan 4 kategori minuman. Selanjutnya kita ingin menambahkan menu nih. Kalau kita ingin menu, tinggal kita klik ID nomor 2. Contoh, saya ingin menambahkan menu telur gulung. Harganya 1 tusuk 1000. Terus ini masuk kategori makanan atau minuman. Saya pilih 1 karena ini makanan. Terus ada validasi lagi, yakin menambah menu ini? Ya. Saya ketikkan ya. Nama menu atau ketik selesai. Nah, ini selanjutnya tinggal kita ketik selesai. Nah, terus coba kita cek apakah sudah bertambah untuk menu kita. Kita cek lagi, dilihat daftar menu. Nah, berikut sudah menambah ya. Telur gulung yang tadinya cuma ada 4, sekarang sudah 5. Nah, selanjutnya kita akan cek lagi fungsi dari menu ubah harga menu. Kita tes ID 3. Di sini sudah ada daftar menunya, masukkan. Saya ingin mengubah harga nasi goreng ID 1. Harga barunya 20.000. Yakin mengubah harga. Untuk validasinya saya ketikkan ya. Nah, ini telah ada message-nya, yaitu harga berhasil diubah. Kita cek, lihat daftar apakah harga yang sudah berubah. Nah, berikut harga nasi goreng ini sudah berubah. Oke, selanjutnya kita akan tes lagi untuk menu yang keempat, yaitu hapus menu. Kita tes 4. Nah, coba kita hapus telur gulung yang sudah kita inputkan tadi. Tinggal kita masukkan nomor ID-nya 9. Terus ada validasi lagi, yakin menghapus menu ini? Ya. Ketikkan iya, jika iya ketikkan tidak, jika tidak. Nah, setelah selesai, kita boleh cek lagi, dilihat daftar menu. Kita masukkan ID 1. Nah, ini telah terhapus ya, yang tadinya 9, sekarang tinggal menjadi 8. Oke, selanjutnya tadi catatan, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Coba kita tes lagi. Contoh, kita ingin hapus menu, masukkan ID 4. Nah, di sini kan sudah ada 8 daftar menu ya. Coba kita masukkan ID 10. Nah, dia akan menampilkan message seperti nomor menu ini tidak valid. Coba lagi gitu. Kalau kita masukkan ID yang sesuai, contoh kita masukkan 8, validasi iya. Nah, kita cek lagi, dilihat daftar menu. Nah, dia berhasil. Dia tidak akan menampilkan peringatan atau apapun. Oke. Mungkin udah selesai. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas 2 ini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.